Baik, selamat pagi Miss Dina. Apa Selamat kabar? pagi, Kak Iya. Faris. Baik Miss Dina, mohon maaf mengganggu waktunya. Eh, ini kita akan memulai untuk observasi Miss Dina nanti dalam masuk ke kelas Miss Dina. Oke. Tentunya kita sebelum masuk ke kelas Miss Dina, saya ingin tahu lebih dalam lagi kira-kira rancangan apa yang ingin Miss Dina lakukan di kelas nantinya, gitu ya. Tujuan kita ini, supervisi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran Miss Dina, seperti apa nanti gambaran di dalam kelasnya, gitu ya Miss ya. Oke Miss, kalau boleh tahu kira-kira nanti kelas berapa Miss yang akan digunakan untuk Miss Dina mengajar? Ada jadwalnya? Oke, ada jadwalnya itu untuk hari Jumat saya mengajar di kelas 7B. 7B. Ada di jam kedua dan jam ketiga. Yang kedua dan ketiga ya Miss ya. Berarti kita bisa masuk atau saya boleh minta izin masuk ke kelas Miss Dina ya Miss? Besok ya Miss berarti ya? Iya. Besok jam pertama dan jam kedua dan ketiga. Oke. Kemudian Miss, kira-kira Miss tujuan pembelajaran apa sih Miss yang ingin Miss Dina capai besok di kelas? Oke, kebetulan untuk materi nanti di kelas 7B yang akan saya ajarkan itu masuk ke chapter 3 unit 3 ya Pak. Materinya itu tentang let's clean up ya kan, ada juga tentang imperative sentence ya kan. Memang materi terakhir nih sebelum kita mau melaksanakan MTS ganjil, MTS genap. Jadi materinya tentang itu gitu kan, terkait chapter unit 3 ya kan, judulnya tentang let's clean up. Jadi ada juga nanti ada dua materi, ada let's clean up sama imperative sentence. Oke. Baik Miss, dengan tujuan itu kira-kira Miss area pengembangan apa sih yang ingin Miss Dina capai dalam mengajar itu? Oke, untuk untuk materi yang nanti akan saya ajarkan, kebetulan ini ada dua cakupan materi ya Pak, mungkin agak sedikit panjang dikit ya kan. Karena yang pertama itu kita kan punya tujuan dulu nih, oke kan, dari tujuan pembelajaran yang di awal itu kita berharap anak-anak memahami nih dari segi materi yang disampaikan kebetulan mengenai sampah organik dan non organik. Setidaknya mereka bisa paham dulu nih biasanya tuh kategori misalkan apa sih yang bisa dikategorikan sampah organik dan non organik, otomatis dalam bahasa Inggris kan. Oke, kemudian juga saya berharap mereka juga bisa menggunakan nanti ya kan kalimat gitu kan ketika berkaitan dengan pengolahan sampah ya kan. Terus juga nanti ada juga pasti kan tentunya kita tetap ada text reading yang akan kita sampaikan ke mereka. Setidaknya mereka juga bisa memahami kosakata yang ada di teks tersebut. Dilanjut dengan nanti materi tentang imperative sentence kan. Ya kita harapkan mereka bisa lah ya sedikit membuat gitu kan. Membaca, memahami gitu kan tentang kalimat-kalimat perintah atau kalimat larangan ketika menggunakan yang masih ada kaitannya dengan tadi materi kita tentang sampah organik dan non-organik. Itu sih. Oke, baik. Kalau yang di kelas misalnya Miss kira-kira akan ada misalkan metode pembelajarannya bagaimana Miss kira-kira akan dibuat seperti Oke, apa? tetap nanti kita berdiferensiasi ya Pak gitu kan. Yang kita gunakan tetap strateginya adalah berdiferensiasi, tetap ada tadi konten, tetap ada pemaparan materi, kemudian nanti juga ada proses ya kan. Anak nanti saya sih berharapnya memang anak itu aktif ya, karena memang bahasa ya kan. Berharapnya mereka bisa aktif ketika di prosesnya dan ketika nanti produk atau assessmentnya itu mereka minimal bisa membuat gitu kan. Apa sih yang misalkan mereka bisa buat dari misalkan tadi yang proses yang sudah kita laksanakan gitu kan. Pengennya seperti itu, berharapnya seperti itu. Oke, baik Miss. Dari area pengembangan yang ingin dicapai tadi Miss, kira-kira strategi apa yang Miss Dina siapkan untuk besok? Strategi apa yang bisa? Mungkin saya akan membuat tetap mereka kelompok-kelompok kecil ya. Dari jumlah yang 36 siswa itu kita bagi menjadi kelompok kecil. Kalau 36 berarti ada jumlah kelompoknya itu ada yang isinya berempat, ada yang juga bertiga gitu kan. Jadi biar bisa mengefektifkan gitu kan. Nah biasanya kan kita nanti ada tutor sebaya kan gitu. Misalkan kita kan tahu nih ketika kita buat tes diagnostik di awal itu kan ada anak-anak yang memang ada yang sudah agak bisa gitu kan, ada yang memang agak kurang gitu kan. Jadi diharapkan ketika kita
buat kelompok itu minimal yang sudah agak paham, yang sudah agak bisa menjadi tutor sebaya sama teman-temannya yang agak kurang. Jadi kita berharapnya biar bisa balance bareng ya Pak gitu kan, biar bisa materi juga bisa sampai gitu kan. Dan anak-anak juga biasanya kan kalau misalkan mereka diskusi dengan teman sebaya kan agak timbul rasa PD-nya itu agak lebih muncul, agak lebih muncul gitu kan, dibandingkan kalau misalkan mereka cuma personal sendiri kan. Diharapkan sih seperti itu. Ya kan, tetap nanti ada diskusi dan tanya jawab pastinya. Ya. Terkait medianya ini kira-kira ada yang digunakan? Oke, nah kita siapkan tetap PowerPoint pasti ya kan, menggunakan laptop dan LKPD itu juga pasti gitu kan. Ya paling yang aku siapkan itu tadi kali LKPD pasti ada, dan mungkin spidol yang agak berbeda ya kan. Karena saya senang spidol warna, karena saya senang untuk anak-anak itu biar misalkan maju ke depan, misal mereka berkurak-kurak gitu kan, mereka untuk tampil maju gitu kan. Aku lebih suka kayak gitu. Berarti Miss dia sebenarnya udah prepare ya dari medianya, termasuk LKPD, terus PowerPoint tampilan depan juga udah siap ya. Oke, baik Miss. Mungkin itu saja Miss. Saya gak sabar untuk masuk kelasnya Miss Dina tentunya besok pagi ya. Saya minta izin besok saya akan melihat Miss Dina seperti apa. Miss Dina kan guru senior di sini ya, tentunya pasti punya trik-trik tertentu untuk siswa seperti apa. Nah, nanti paling Miss setelah Miss Dina mengajar itu nanti kita akan ada percakapan pasca observasi. Nanti di sana kita bercakap-cakap seperti ini, ngobrol, tapi di sana akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu ada Ibu Sakti. Kita akan melihat bagaimana evaluasi Miss Dina mengajar di kelas. Itu aja Miss mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya Miss ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih Miss Dina. Selamat siang Miss.